percaya Engkau bekerja buat kebaikan kami. Walaupun kami belum melihat, namun kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu dahsyat. Ku percaya pasti Engkau akan buka jalanku di waktu yang terbaik sesuai dengan kehendak. Kami mau terima firman-Mu saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita pagi ini. Terambil dari Kitab 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai 25. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada pagi ini adalah Baal Perasim. Tuhan menerobos. Tempat Tuhan menerobos atau tempat penerobosan ya. Baal Perasim. Saudara, dalam ayat 17 sampai ayat 25 ini kita membaca bersama-sama. 2 kali Daud menghadapi serangan besar-besaran dari orang Filistin. Kita tahu semua orang Filistin itu perawakannya dan tingginya jauh lebih besar daripada orang-orang Israel. Bukan hanya bentuk fisik yang jauh lebih besar dan lebih kekar, orang Filistin juga memiliki keunggulan lain. Dari sisi persenjataan, dari sisi keterlatihan pasukan tentara Filistin lebih terlatih daripada pasukannya Daud. Daud dan pasukannya secara jumlah jauh lebih kecil daripada pasukan orang Filistin. Dari sisi keterampilan atau pelatihan, tentara Daud masih baru dibentuk. Tentara Daud masih baru dibentuk. Jadi secara kemampuan ketentaraan, strategi peperangan, kalah jauh dibandingkan orang Filistin yang menyerbu 2 kali itu. Dari sisi persenjataan demikian juga. Daud dan tentaranya kalah jauh dibandingkan kelengkapan alat perang. Dari sisi bentuk fisik yang jauh kalah, jauh lebih kecil dibandingkan orang Filistin. Strategi peperangan, pengalaman berperang, keterlatihan tentara mereka, dari sisi kelengkapan persenjataan, rasa-rasanya tidak mungkin Daud dan tentaranya bisa mengalahkan tentara Filistin. Tetapi Alkitab mencatat 2 kali dalam kurun waktu yang tidak lama, tentara yang besar jumlahnya, terlatih, bentuk bodi yang lebih bagus lagi dan lebih tertata, lebih tinggi, lebih besar, ternyata bisa dikalahkan oleh Daud dan tentaranya. Apa rahasianya? Mengapa Daud dan tentaranya yang secara ukuran standar ketentaraan jauh kalah dibandingkan orang Filistin, tapi bisa mengalahkan orang Filistin 2 kali dalam jarak waktu yang tidak lama? Saudara mungkin punya masalah, punya persoalan keuangan, persoalan utang, persoalan sakit penyakit, persoalan pekerjaan, persoalan usaha, persoalan pertemanan, yang mungkin saudara-saudara anggap terlalu kuat daripada kekuatan kita dan kemampuan
kemampuan kita untuk bisa menyelesaikan persoalan itu. Saudara mungkin merasa tidak berdaya, merasa kecil, jauh lebih kecil, lebih lemah dari masalah yang kita hadapi. Tapi apapun persoalanmu, Daud sudah memberikan satu teladan. Bagaimana cara Daud bisa mengalahkan tentara yang jauh lebih besar jumlahnya, jauh lebih besar fisiknya, jauh lebih lengkap persenjataannya. Ini bisa kita terapkan untuk kehidupan kita hari ini. Kita tidak berperang melawan fisik dengan orang-orang, dengan satu bangsa, dengan satu ras. Peperangan kita, Alkitab mencatat, peperangan kita bukan melawan darah dan daging atau manusia lain. Peperangan kita adalah melawan kuasa-kuasa di udara. Peperangan kita adalah melawan persoalan-persoalan hidup kita hari ini. Tapi apapun persoalan, sebagaimana halnya Daud dan tentaranya bisa mengalahkan. Ada terobosan. Ini loh saudara. Di saat musuh jauh lebih besar, jauh lebih terlatih, jauh lebih lengkap persenjataannya, jauh lebih besar jumlahnya, lebih banyak jumlahnya. Tapi Daud oleh kuasa Tuhan, oleh penyertaan Tuhan, terobosan demi terobosan terjadi. Musuh yang jauh lebih besar, lebih banyak, lebih terlatih, lebih kuat bisa dikalahkan, diterobos dan dikalahkan. Firman Tuhan katakan, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Kalau dikatakan oleh firman Tuhan tidak ada yang mustahil, berarti bisa terjadi, dialami oleh setiap orang percaya. Amin. Mengapa Daud bisa mengalami terobosan yang sedemikian luar biasa 2 kali dalam jangka waktu yang tidak lama? Rahasianya ada 3. Kuncinya ada 3. 1, percaya. 2, bertanya pada Tuhan, percaya kepada Tuhan, bertanya pada Tuhan, dan mentaati Tuhan. 3 hal ini. Dan ini selalu berulang-ulang seluruh isi Alkitab. Kuncinya di situ untuk bisa mengalami kemenangan, mengalami terobosan. Percaya Tuhan, bertanya kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan, dan mentaati arahan Tuhan. 3 hal ini yang dialami oleh Daud sehingga mengalami terobosan. Musuh yang sedemikian hebat diterobos, dikalahkan, dibuat tercerai-berai, dibuat binasa. Hal pertama, percaya dan berserah pada Tuhan sepenuhnya. Saudara, kita ingat, sebelum Daud ditahbiskan, dinobatkan menjadi raja atas Israel, dari manakah asalnya Daud? Alkitab mencatat Daud dari seorang anak kecil yang dipercaya oleh orang tuanya menggembalakan 5 ekor domba. Tetapi Daud yang masih sangat kecil pada saat itu menggembalakan 5 ekor domba itu berani mengalahkan beruang dan singa. Bukan hanya berani tapi mengalahkan beruang dan singa. Dan selanjutnya Alkitab juga mencatat Daud yang masih sangat muda, saat itu masih remaja. Remaja tangguh, berarti sudah mau menginjak jadi pemuda. Tapi wajahnya kemerah-merahan, ya wajahnya imut-imut. Jadi tidak nyangka dia berani melawan singa dan beruang dan dikalahkan singa dan beruang itu. Dan Alkitab mencatat
Anak yang masih sangat muda ini ketika masuk ke medan perang, Goliat yang tinggi besar, yang ditakuti oleh orang Israel, oleh Saul, oleh tentaranya, oleh panglima-panglimanya, yang membuat orang Israel gemetar seluruhnya. Tapi Goliat di hadapan Daud yang sangat kecil dan masih sangat muda itu bukanlah hal yang menakutkan. Bagi orang lain, Goliat itu adalah seperti tembok yang tidak bisa diterobos. Tapi bagi Daud yang percaya kepada Allah, yang hidup pada Tuhan dengan sepenuhnya, ketika menghadapi Goliat, dikatakan oleh Daud, "Engkau datang menghadapi aku dengan pedang, dengan tameng. Tetapi aku datang di medan perang melawanmu ini hanya dengan nama Tuhan." Dan persenjataan Daud pun ala kadarnya, sebagaimana ia seorang gembala yang dibawa cuma ketapel model Israel. Senjatanya tidak memadai untuk pertempuran besar melawan tentara Goliat yang sangat terlatih. Dengan pedang, dengan alat perang yang memadai. Alat perang yang ala kadarnya, kalau disertai dengan kuasa Tuhan yang dahsyat, Goliat yang sebesar dan sehebat itu bisa KO, bisa mati, tebas kepalanya oleh Daud. Goliat bisa dirobohkan dengan nama Tuhan. Pernyataan Daud yang mengatakan, ada satu lagu anak-anak, Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang dengan nama Tuhan. Diayunkan pengali-ali atas, pengali-ali itu ketapelnya Allah Israel. Begitu diayunkan ketapelnya yang berisi batu kecil, disertai dalam nama Tuhan, yang terjadi apa? Goliat rebah, Goliat roboh, lalu tebas kepala oleh Daud. Hal yang sangat besar bisa dilakukan oleh seorang anak kecil dengan alat seala kadarnya. Bila disertai oleh Tuhan, raksasa boleh bisa dirobohkan. Raksasa apa yang saat ini saudara hadapi yang seakan-akan sangat membelenggu kehidupanmu? Tidak ada kekuatan yang besar dan terlalu besar dan sangat besar kalau kita datang seperti Daud yang percaya mengandalkan nama Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang berkuasa. Maka apapun persoalanmu hari ini, percayalah, berserahlah sepenuhnya pada Tuhan, andalkan Tuhan. Maka engkau akan mengalami terobosan. Baal Perasim. Saudara, Baal Perasim itu dari kata Perasim. Perasim itu dari kata Peres. Peres itu asal usulnya ketika Peres, orang yang bernama Peres itu lahir dengan kuat. Harusnya kalau melahirkan itu agak susah, bukan dengan cara operasi seperti zaman sekarang, tapi dengan cara normal. Tetapi dorongan dari anak yang bernama Peres ini begitu kuat sehingga dinamakan, anak ini begitu kuat menerobos kandungan ibunya sampai keluar dengan cepat. Kekuatan Peres. Maka ketika Daud bisa mengalahkan orang Filistin dengan pertolongan Tuhan, di situ disebut Baal Perasim. Tuhan menerobos, tempat penerobosan. Masalah persoalannya besar, tentara yang tangguh bisa ditaklukkan oleh Daud dan tentaranya yang tidak seimbang. Jumlahnya sedikit, kekuatannya lemah,
dibandingkan orang Filistin. Pertanyaannya, apakah kuasa Tuhan yang membuat terobosan dalam zamannya Daud itu masih berlaku di zaman kita hari ini? Sering kita menganggap bahwa ini hanya sejarah untuk Daud saja, bukan untuk yang lain, dan bukan apalagi untuk kita di zaman ini. Tidak, saudara. Karena Tuhan Yesus memberikan jaminan bahwa kekuatan yang menyertai Daud, kuasa yang menyertai Daud sehingga membuat terobosan yang luar biasa seperti itu bisa terjadi, kita alami untuk kita hari ini, di tempat ini, untuk kita semua yang percaya. Kita buka ayat-ayatnya. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, dalam dunia kita semua menghadapi persoalan yang besar. Dalam dunia ini kita menghadapi persoalan, dan itulah kenyataan hidup. Jangan terganggu ya, tenang saja ya. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ini Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya. Di dunia ini kamu menghadapi banyak persoalan dan penderitaan, tapi kuatkan hatimu, aku, kata Yesus, telah mengalahkan dunia. Yesus telah mengalahkan dunia kapan? Saat dicobai. Dunia dikalahkan oleh Yesus. 3 kali Yesus dicobai sebelum masuk dalam pelayanan. Disempurnakan ketika Yesus mati, dikuburkan dan bangkit lalu naik ke surga. Maka sempurnalah kemenangan Yesus. Sehingga dikatakan, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia ini. Semua persoalan di dunia ini sudah bertekuk lutut dikalahkan oleh Yesus. Saudara dan saya pun boleh mengalami dan bisa mengalami kemenangan untuk mengalahkan dunia dengan segala persoalannya. 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Dunia ini dengan segala isinya, dan isinya itu disetir oleh kuasa roh-roh jahat. Ketika manusia jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dunia ini sudah dikutuk oleh Tuhan. Iblis dibuang juga terkutuk, tetapi iblis menguasai dunia ini. Tetapi roh-roh iblis ini sudah dikalahkan oleh Yesus. Dan Yesus katakan, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Kalau roh yang menyertai kita, yaitu Roh Kudus, rohnya Yesus Kristus, menyertai kita, sementara Yesus sudah mengalahkan dunia, berarti kalau roh Yesus menyertai kita, roh Yesus yang mengalahkan dunia menyertai saudara dan saya, maka seharusnya saudara dan saya bisa mengalahkan roh-roh apapun yang menghalangi, yang merecoki saudara sekalian. 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah, saudara dan saya lahir dari Allah ketika saudara dan saya percaya kepada Yesus. Saudara dan saya mengalami lahir baru di dalam Yesus. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa saudara? Iman kita.
Sebagaimana Daud mengalahkan Goliat, sebagaimana Daud mengalahkan tentara Filistin yang jauh lebih besar dan lebih kuat, dengan imannya, dengan percayanya, maka saudara dan saya bisa mengalahkan apapun tantangan, persoalan yang saudara hadapi hari ini. Entah itu sakit, entah itu keuangan, utang piutang, persoalan rumah tangga, persoalan studi, persoalan apapun. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Maka milikilah iman di dalam Yesus Kristus. Ketika kita punya iman di dalam Yesus, Yesus yang sudah mengalahkan dunia ini, kemenangannya diberikan kepada kita untuk menaklukkan roh-roh yang ada di dunia ini, menaklukkan berbagai masalah, persoalan yang ada di bumi ini. Ayat terakhir dalam poin 1 ya. 1 Yohanes 5 ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Siapakah yang mengalahkan dunia? Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia? Dia siapa? Yang percaya. Yang percaya apa? Yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara percaya enggak Yesus itu Allah? Saudara percaya enggak Yesus itu anak Allah? Saudara percaya enggak Yesus sudah mengalahkan dunia? Kalau saudara dan saya percaya, maka menghadapi apapun rintangan persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, percayalah, berimanlah di dalam Yesus. Maka engkau akan bisa menerobos setiap persoalan yang kuhadapi hari-hari ini. Bagian yang kedua, bagian pertama tadi, Daud percaya sepenuhnya kepada Tuhan sehingga ada terobosan, bisa mengalahkan sampai 2 kali dalam waktu yang sangat singkat, dalam jarak waktu yang sangat dekat. 2 kemenangan besar terjadi, ada terobosan. Saudara, miliklah iman, percaya kepada Yesus. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita di dalam Yesus. Hal yang kedua, Daud bertanya kepada Tuhan untuk langkah yang harus diambilnya. Tadi kita baca dalam ayat 19 dan ayat 23. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akankah kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Lalu ayat 23. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Setiap kali Daud menghadapi persoalan, Daud selalu bertanya pada Tuhan. Istilah bertanya ini sejajar dengan berdoa. Bertanya kepada Tuhan dalam komunikasi yang sangat dekat di dalam doa. Tapi yang unik kita perhatikan, setiap kali Daud menghadapi ancaman, dalam konteks ini kita baca, begitu mendengar orang Filistin menyerang dan sudah mengepung, Daud pergi ke benteng pertahanan. Benteng pertahanan itu untuk mengawasi musuh. Benteng pertahanan itu bukan gereja atau bukan bait Allah. Dan saat Daud bertanya kepada Tuhan di dalam doanya, 2 kali itu posisinya sedang di benteng pertahanan. Dalam situasi-situasi khusus, ketika kita menghadapi situasi yang sulit, situasi apapun yang kita hadapi, saudara bisa berkomunikasi dengan Tuhan, bertanya kepada Tuhan, ngomong-ngomong dengan Tuhan mengenai apa yang saudara hadapi. Seperti halnya Daud, ketika bertanya kepada Tuhan tidak masuk ke bilik doa,
tetapi saat dia ada di benteng pertahanan untuk menghadapi musuh. Hal bertanya kepada Tuhan dalam doa ini penting bagi kita supaya kita tidak salah langkah. Daud juga begitu, dia tidak mau salah langkah untuk menghadapi musuh yang sudah mengepungnya. Walaupun dia sudah punya pengalaman banyak mengalahkan musuh, tapi setiap kali dia menghadapi musuh, dia selalu bertanya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Kalau Daud salah langkah, lalu maju saja tanpa bertanya pada Tuhan, bisa-bisa Daud kalah. Yang jadi korban bukan hanya Daud dan tentaranya, tetapi rakyat menderita. Maka penting bagi Daud untuk bertanya kepada Tuhan. Bagi kita, bagi saudara dan saya juga penting untuk selalu bertanya kepada Tuhan. Komunikasikan setiap persoalanmu dengan Tuhan. Baik di tempat khusus, tempat doa, di kamar, di rumah doa, ataupun di tempat kerjamu. Ketika saudara menghadapi persoalan di tempat kerja, masa saudara mau, permisi bos, saya pulang dulu mau berdoa? Enggak ya. Seperti halnya kehadiran Daud sangat dibutuhkan oleh tentaranya. Kalau Daud lama keluar, tidak langsung ke benteng pertahanan, tentaranya akan bingung, akan khawatir. Di mana ini rajaku Daud ini? Kok tidak keluar-keluar memberikan arahan yang jelas? Walaupun mungkin alasannya Daud, sebentar, aku mau datang ke ruang doa dulu untuk berdoa, minta petunjuk Tuhan. Apakah tidak bisa? Bisa Daud seperti itu. Tapi Daud lebih memilih maju ke benteng pertahanan. Di situ dia bertanya kepada Tuhan di medan perang. Apapun pekerjaanmu, dalam situasi apapun, di tempat kerjamu, saudara bisa ngomong dengan Tuhan, bisa berkomunikasi dengan Tuhan, bisa bertanya kepada Tuhan. Ketika menghadapi situasi sulit di tempat kerja, tempat usaha, menghadapi apapun di lapangan kita, selalu belajar dari Daud ini, bertanya kepada Tuhan, Tuhan, langkah apa yang harus ambil? Bagaimana aku menyikapi ini? Supaya tak salah langkah. Karena pimpinan Tuhan itu selalu benar. Pimpinan Tuhan itu selalu tepat. Penyertaan Tuhan selalu menghasilkan terobosan situasi yang tidak mungkin menurut manusia bisa diterobos, bisa dikalahkan. Kalau Tuhan menyertai kita, kalau kita bertanya kepada Tuhan di dalam doa. Saudara, Tuhan Yesus banyak mengajarkan dan memberikan teladan kepada kita. Ada kalanya Tuhan Yesus mengujar setan cuma berkata saja, hai setan, kau pergi dari orang ini. Ketika setan itu merasuki orang di binasa, setan, pergi, pindah ke babi sana. Cuma ngomong saja seperti biasa. Tapi ada kalanya para murid harus berdoa secara khusus. Berdoa secara khusus untuk persoalan, untuk mendatangkan mujizat. Tetapi ada ayat juga mengatakan jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Artinya apa? Kita bisa menggunakan senjata apapun, cara apapun sesuai dengan petunjuk Tuhan. Kalau kita bertanya dulu kepada Tuhan, bagaimana seharusnya dan apa yang harus ku buat ya Tuhan. Maka selalu bertanyalah pada Tuhan, apa yang harus kita ambil. Daud walaupun belum lama jadi raja, paling tidak dia sudah punya cara berperang, taktik berperang yang pernah dia pelajari dan sudah berhasil dimenangkan dalam medan peperangan. Tapi Daud tidak serta-merta ketika menyikapi ada tentara Filistin yang mengepung, dia tidak serta-merta mengandalkan pengalaman perangnya, taktik yang pernah dia pelajari.
Tapi Daud lebih dulu bertanya pada Tuhan. Dalam kitab Yesaya dikatakan, Sang Immanuel, salah satu gelarnya itu apa, saudara? Penasehat yang ajaib, konselor yang ajaib. Dalam hal ini Daud menggunakan, memanfaatkan Tuhan sebagai penasehat yang ajaib, mengutamakan Tuhan untuk mengkonseling dirinya, untuk memberikan arahan bagaimana menghadapi tentara Filistin itu. Dia tidak mengandalkan kemampuannya, pengalamannya, ilmunya dalam berperang, tapi lebih dulu konseling dengan Tuhan. Apa yang harus dilakukan menghadapi orang Filistin ini? Tuhan kita itu konsultan yang luar biasa. Setiap saat saudara bisa konsultasi dengan Tuhan. Tuhan itu konselor yang luar biasa, konselor yang ajaib, konsultan, konselor yang ajaib. Kalau kita konsultasi dengan dokter, dengan orang-orang, dengan para konsultan, kita konsultasi, bayarnya mahal. Bayar konsultan itu mahal. Tapi kalau bertanya pada Tuhan, konsultasi dengan Tuhan, konselor yang ajaib, gratis. Tapi kita sering abai, kita sering tidak mau konsultasi dengan Tuhan. Ayo mulai saat ini belajar dari Daud. Langkah kedua menghadapi terobosan, konseling dengan Tuhan, bertanya pada Tuhan sebagai konselor yang ajaib. Bertanya pada Tuhan, tanya pada Tuhan. Dan hasilnya apa? Begitu Daud bertanya pada Tuhan, musuh itu bisa diterobos, dikalahkan. Ya. Dan kita bisa belajar mengenai itu, ya. Karena ternyata kan kita lihat, kita kadang-kadang berpikir, kenapa ya orang-orang dalam perjanjian lama, nabi-nabi, Lewi, imam, atau orang-orang yang dipakai Tuhan, umat Tuhan bahkan bisa langsung komunikasi dengan Tuhan. Padahal saat itu kan Tuhan tidak bisa dijamah, tidak terlihat. Tuhan dalam perjanjian lama itu tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba. Tapi mereka bisa ngomong-ngomong dengan Tuhan. Kayak ini tadi. Di dalam ayat yang kita baca, ketika Daud bertanya pada Tuhan. Lalu Tuhan menjawab, ayat 19. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akankah kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Ayat ini mencatat dengan jelas, Tuhan menjawab Daud. Majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Pertanyaannya, bagaimana Daud mendengarkan suara Tuhan? Dan dituliskan dengan jelas, Tuhan menjawab. Jawaban Tuhan, majulah, aku akan serahkan orang Filistin di tanganmu. Dengan suara bagaimana Tuhan berbicara kepada Daud? Dengan suara yang menggelegar, dengan besar, dengan serak-serak. Hai Daud, majulah, aku akan menyerahkan orang Filistin itu. Apakah seperti itu suaranya? Tidak terlihat Tuhan itu. Beda dengan pengalaman Simon, ketika Simon mendengar Tuhan Yesus berkata, firman Tuhan minggu lalu, Simon, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkan jalanmu. Simon berhadapan langsung dengan Yesus, mendengar suara Yesus dengan telinganya. Tapi ini Daud tidak melihat Tuhan, tapi ayatnya mencatat Tuhan menjawab. Dengan kalimat yang sangat jelas, Daud mendengar. Apakah orang lain mendengar? Belum tentu mendengar, karena Alkitab tidak mencatat. Dan biasanya yang mendengar hanya orang-orang tertentu.
Karena yang berdoa adalah Daud, saya yakin Tuhan hanya berbicara kepada Daud untuk memberi komando kepada tentaranya. Tuhan berkata kepada Daud, majulah, maka musuhmu akan kuserahkan. Betul, Daud maju. Tapi Daud maju dengan penyertaan Tuhan yang sanggup menerobos. Maka dalam 1 Tawarik dikatakan, melalui aku Tuhan menerobos musuhku. Artinya apa? Kalau Tuhan menerobos dalam konteks ini, Tuhan tidak dengan sendirinya menerobos lalu Daud tinggal melihat dari benteng pertahanan. Tidak. Tapi Daud juga maju. Saat Daud maju dalam waktu yang bersamaan, Tuhan menyertai, menerobos musuh, mengalahkan musuh. Kemampuanmu, ilmumu, apa yang kau bisa, itu bisa dipakai Tuhan untuk menolong hidupmu, mengalahkan persoalan yang ada. Tapi jangan coba-coba mengandalkan kemampuanmu sendiri untuk mengalahkan persoalan. Belajarlah dari Daud. Apa yang kau bisa lakukan? Pertama adalah bertanya kepada Tuhan dan melangkah dengan kekuatanmu yang tidak seberapa, dengan ilmumu yang tidak seberapa, dengan kemampuanmu yang tidak seberapa, kalau disertai oleh kuasa Tuhan, bisa menerobos, menaklukkan persoalanmu, masalahmu. Terobosan akan selalu ada dalam hidupmu. Saat Yesus hidup, para murid mendengar suara Yesus secara langsung dan melakukannya sehingga banyak mujizat terjadi. Tapi bagaimana setelah Yesus naik ke surga? Kembali lagi. Setelah Yesus naik ke surga, para murid, orang-orang, bapak-bapak gereja tidak bisa melihat Yesus lagi karena Yesus sudah naik ke surga. Walaupun zaman Kisah Rasul Yesus sudah naik ke surga, tapi Kisah Rasul mencatat setiap kali rasul-rasul pergi mengabarkan Injil, setiap kali rasul-rasul menghadapi persoalan, selalu dikatakan Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bersuara, Roh Kudus berkata-kata, malaikat Tuhan berbicara. Dan itu berkali-kali dicatat dalam Kisah Rasul. Satu contoh saja, bahwa Tuhan masih berbicara, bukan hanya zamannya Perjanjian Lama, bukan hanya zamannya Yesus masih hidup, bukan hanya zamannya setelah Yesus naik ke surga di gereja mula-mula, tapi sampai hari ini saja juga Tuhan bekerja. Dalam Kisah Rasul 8 ayat 26 dan 29 dikatakan di situ, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Ini kisah tentang sida-sida Ethiopia yang sedang membaca kitab Yesaya. Filipus mendengar suara Tuhan melalui malaikat Tuhan, melalui Roh Kudus yang memerintahkan untuk mendekati kereta sida-sida dari Ethiopia itu. Dengan cara bagaimana Filipus bisa mendengar? Karena Filipus tidak bisa melihat yang berbicara itu. Tetapi ini membuktikan, dan banyak ayat membuktikan, Tuhan masih berbicara melalui orang-orang yang percaya. Tuhan masih berbicara untuk memimpin, menuntun, memandu umatnya, orang Kristen yang percaya Yesus dalam menjalani hari-harinya, dalam menyikapi persoalan hidup, untuk mengambil langkah-langkah yang tepat. Roh Kudus yang diberikan kepada setiap orang percaya itu akan memimpin, menuntun, memandu. Tuhan memandu bukan hanya berhenti sampai zaman Kisah Rasul, tapi terus Tuhan memandu umatnya. Sampai Tuhan sudah datang kedua kali, Roh Kudus terus mau berbicara. Saudara, bukankah Tuhan disebut sebagai Immanuel, Allah beserta dengan kita? Bukankah Yesus sudah berbicara, bahkan berjanji kepada para murid dan setiap orang percaya? Dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Kalau Tuhan menyertai
Dan saya, orang percaya itu termasuk saudara dan saya hari ini di GCI Bethlehem. Saudara dan saya disertai oleh Tuhan. Saudara dan saya disertai oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, pernahkah kita mendengar Yesus berbicara kepada kita? Ini yang perlu kita teladani dari Daud, dari rasul-rasul, dari bapak-bapak gereja. Begitu jelas mereka bisa mendengar Tuhan berbicara melalui Roh Kudus, menuntun setiap orang percaya. Dan kalau kita melihat seperti Filipus, yang dimana Roh Tuhan bekerja dan berbicara, hubungannya sangat dekat dengan Tuhan. Maka mari belajarlah mendengar suara Tuhan. Seperti siapa? Seperti Samuel. Samuel waktu masih kanak-kanak dalam asuhan Imam Eli. Tuhan berbicara, Samuel, Samuel. Tapi dia lari kepada Imam Eli, dia bertanya, Imam Eli, oh Pak Eli, apakah engkau memanggilku dan ada apa? Aku dipanggil, aku lagi tidur ini. Tapi Imam Eli berkata apa? Kembalilah. Sampai 3 kali, lalu terakhir Imam Eli mengatakan, nanti kalau ada panggilan lagi jawablah, ini aku Tuhan, aku mendengar suaramu, berbicaralah. Maka mari kita melihat di dalam diri kita. Sudahkah kita belajar mengasah kepekaan kita untuk mendengar suara Tuhan? Ayo kita asah kepekaan kita untuk mendengar suara Tuhan, melatih diri kita untuk mendengar suara Tuhan yang memimpin, menuntun hidup kita, sehingga langkah-langkah kita adalah langkah-langkah yang tepat. Itu sebabnya berkali-kali dan setiap gereja, bahkan gereja kita juga mengajak kita untuk selalu rajin baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, mengajak untuk bersekutu bersama-sama dalam ibadah bersama, mengajak untuk apa saudara? Berdoa dan berpuasa untuk Senin dan Kamis. Tujuannya apa? Melatih kepekaan mendengar suara Tuhan yang akan memimpin, menuntun hidup kita, supaya selalu ada terobosan ketika kita menghadapi persoalan apapun dalam hidup kita. Disiplin rohani melalui doa, puasa, ibadah itu penting untuk kita melatih kepekaan kita mendengar suara Tuhan. Kita semua lagi belajar untuk sampai ke sana. Tapi sebagaimana Samuel yang masih belajar pun ternyata dipakai oleh Tuhan. Maka saudara dan saya ketika berbicara kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan atas apapun persoalan hidupmu, yakinlah Tuhan mau berbicara kepadamu, mau menjawabmu, dan mau memimpinmu untuk mengambil sikap, mengambil langkah-langkah yang tepat atas hidupmu. Maka latihlah dirimu beribadah melalui doa, puasa, dan dalam persekutuan ibadah kita. Hal yang ketiga, yang pertama tadi, Daud percaya, maka baiklah kita, setiap kita umat Tuhan di Bethlehem, percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Karena apa yang mengalahkan dunia? Dunia ini penuh dengan persoalan dan penderitaan. Kita bisa kalahkan dengan iman kita kepada Yesus. Hal yang kedua, bertanya di dalam doa kepada Tuhan untuk menghadapi situasi apapun dalam hidup kita. Karena Tuhan mau berbicara sampai hari ini kepada saudara dan saya, dan Tuhan akan terus berbicara untuk memimpin kehidupanmu supaya tidak salah langkah.
Hal yang ketiga, Daud mentaati Tuhan. Kita percaya bertanya kepada Tuhan dalam doa, tapi kalau kita tidak mau taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka terobosan tidak akan terjadi. Dalam ayat 19 dan 23 yang kita baca dari 2 Samuel 5 tadi berkata demikian. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akankah kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu kepadamu. Lalu ayat selanjutnya dikatakan, lalu datanglah Daud di Baal Peresim dan memukul mereka kalah. Di sana berkatalah Daud, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Peresim. Lalu hal yang kedua, tadi selanjutnya juga, ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar ke lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan Tuhan menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan ayat 25, Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai Geser. Ketaatan Daud, bertanya pada Tuhan, Tuhan memberikan arahan, pimpinan, pedoman, tuntunan, dan Daud mentaati. Ketika Tuhan katakan, majulah, akan aku serahkan orang Filistin kepadamu, maka Daud maju langsung, menghadapi langsung dari depan, berhadapan muka. Daud dengan tentaranya, laskar yang besar dengan laskar yang jumlahnya kecil, tentara yang besar-besar badannya dengan tentara yang badannya kecil-kecil, tentara yang peralatan perangnya lengkap dengan tentara yang alat perangnya tidak memadai. Tetapi berdasarkan perintah Tuhan, tuntunan Tuhan, majulah, maka Daud maju langsung, berhadapan muka dengan muka. Dan apa yang terjadi? Tuhan menerobos melalui Daud dan tentaranya, mengalahkan orang Filistin. Lalu mereka dikalahkan dan semua sesembahannya dibakar oleh Daud. Hal yang kedua, orang Filistin tidak kapok, kembali menyerang Daud. Dan apa yang terjadi? Daud bertanya pada Tuhan. Tuhan berkata apa? Daud, kamu jangan langsung maju berhadapan muka, tapi berputarlah melingkar sampai di belakang tentara itu. Lalu dengarkan pohon-pohon kerta. Pohon-pohon kerta kalau di Indonesia itu hampir sama dengan pohon-pohon morbeh. Ya. Dengarkan, kalau sudah terdengar langkah kaki kuda di atas pohon-pohon itu, maka disitulah Tuhan sudah berperang untuk kamu, untuk menaklukkan musuhmu. Majulah cepat. Ketika Tuhan memandu umatnya, caranya tidak selalu sama untuk menghadapi setiap persoalan. Walaupun persoalannya sama, orang Filistin yang langsung menyerang dan menyebar, mengepung, tapi cara menghadapinya berbeda. Kalau Anda mengandalkan cara pikir manusia dan pengalaman, pasti berdasarkan pengalaman, dia kalah dengan cara ini, aku akan kalahkan dengan cara ini juga. Tapi Tuhan, Tuhan itu sangat kreatif untuk memimpin umatnya menerobos dan mengalahkan musuh. Ada banyak cara untuk Tuhan membuat kemenangan, membuat terobosan, mengalahkan musuh supaya umatnya menang. Di sini kita melihat betapa kreatifnya Tuhan. Tuhan punya banyak cara. Ketika Daud bertanya pada Tuhan, Tuhan, apakah aku harus maju menyerang? Tidak, kamu jangan maju langsung.
tapi berputarlah sampai di belakang musuh dan berada di antara pohon-pohon kertaun. Alkitab mencatat Daud melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan, maka berhasil, musuh itu ditaklukkan. Maka taatlah kepada Tuhan, taatlah firman Tuhan. Kalau Tuhan berbicara kepadamu, taatilah. Seperti Simon yang mentaati apa yang Yesus firmankan, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkan jalamu. Maka Simon mentaati dan menghasilkan tangkapan yang besar. Walaupun yang sekali sebar saja jalannya, tapi tangkapannya hampir membuat 2 perahu itu tenggelam karena penuh dengan hasil tangkapan. Saudara dan saya, ikutilah pimpinan Tuhan. Kadang-kadang pimpinan Tuhan tidak masuk akal. Musuh kan jelas, tinggal sekali libas habis. Toh sudah punya pengalaman mengalahkan dia. Tapi Tuhan lain. Cara Tuhan itu berbeda dan tidak selalu sama. Maka selalu bertanyalah pada Tuhan untuk bisa mendapatkan terobosan, mengalahkan setiap persoalan-persoalan hidupmu. Dan setiap kita datang pada Tuhan, Tuhan selalu ada jawaban yang terbaik, waktu yang terbaik untuk saudara bisa mengalami kemenangan, pengalaman iman yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Apa masalahmu hari ini? Apa persoalanmu hari ini? Ayo, percaya, bertanya kepada Tuhan dalam doa, dan taatilah Tuhan. Maka terobosan terjadi. Engkau akan mengalami kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja.
Aku tertuju padamu. Kini mataku, kini hatiku, kini seluruh hidupku tertuju padamu Tuhan.